Halo guys, bertemu lagi dengan saya Adi Surya Putra. Di sesi kali ini saya akan melakukan petunjuk instalasi untuk Jupyter Notebook dan Apache Spark di atas platform Ubuntu 18.04. Oke, sebelum Anda mengikuti langkah-langkah saya, pastikan Anda sudah memiliki Ubuntu 18.04 lengkap dengan package-package yang standar saja sudah cukup. Oke, langsung kita mulai ya. Di terminal Ubuntu, kita cek dulu semua package kita, apakah sudah update. Cek bagaimana gunakan sudo apt update. Kita lihat di sini. Oke, semua package kita sudah update. Saya langsung aja clear. Yang berikutnya, yang kedua, kita lakukan dulu download Anaconda. Anaconda-nya di mana? Download di anaconda.com. Kemudian nanti ada pilihan download, silakan Anda coba. Kemudian begitu dapat, pilih yang 64-bit x86 installer 544 MB. Ini sudah cukup. Jadi kemudian klik kanan, kalian klik copy link, kemudian di terminal Ubuntu ketik wget, kemudian kita paste linknya. Oke, kita langsung aja. Oke. Oke, begitu sudah terinstall, sekarang kita jalankan installernya. Kita bisa jalankan dengan perintah sh, kemudian anaconda, kita enter. Itu muncul seperti ini, langsung aja kita enter to continue. Oke, ini adalah license agreement dari Anaconda. Kita langsung aja more, kita tap terus, kita gunakan tombol tab, do accept, kita ketik yes. Oke, apakah kita akan menginstal di home directory ini, /home, /ubuntu, /anaconda 3. Oke, kita langsung aja enter. Sekarang proses instalasi Anaconda 3 akan dimulai. Kita tunggu dulu ya. Sambil menunggu, kita bisa lihat di Anaconda itu ada beberapa versi untuk Linux. Ada sudah yang support dengan ARM. Kita tahu seperti AWS, Amazon Web Service sudah menyediakan server dengan hardware ARM atau dengan Power 8 atau Power 9. Saat ini Anaconda sudah memiliki versi yang spesifik dan khusus untuk kedua hardware tersebut. Kemudian untuk Mac maupun Windows sama-sama juga ada. Saya selalu rekomen sebaiknya gunakan graphic installer agar kita lebih mudah untuk melakukan proses instalasi dan kita bisa melakukan pemeriksaan apakah installer kita sudah benar atau belum. Oke, kita tunggu proses instalasinya ini. Dan anyway, saya juga selalu membuka dua tab ketika melakukan proses instalasi dan juga menjalankan Apache Spark maupun Jupyter Notebook. Jadi di sini di tab satu lagi saya sudah terkonek juga dengan server Ubuntu saya. Gunanya buat apa? Nanti kita akan bisa lihat. Kenapa kok saya sampai harus buka dua tab? Kenapa satu aja nggak cukup? Ya. Oke, ini sudah mulai berjalan. Kita lihat executing transaction. Kita bisa terus ya. Ini akan terus berjalan. Oke. Nah, ketika muncul pertanyaan, do you wish the installer to initialize Anaconda by running conda init? Kita langsung ketik aja no. Oke, dengan ini Anaconda Anda sudah siap. Kalau Anda lihat di sini, gunakan perintah ls untuk melihat direktori Anda, sudah ada folder Anaconda 3. Oke, untuk next-nya gimana? Untuk next, kita harus setting path Python kita. Caranya gimana? Kita gunakan aja perintah nano.basrc. Jadi di file basrc ini semua setting untuk path ada di sini. Kita nano.basrc. Oke, di paling atas kita ketik seperti ini. Export path sama dengan petik 2/home/ubuntu /anaconda 3/bin $path.
Oke, itu sudah selesai. Kita Ctrl X, kita save file to write.basrc. Oke, kita langsung load kembali basrc kita, source.basrc. Oke, tidak terjadi apa-apa. Ini kemungkinan besar tidak ada error. Kita sekarang cek, benarkah Python kita sudah mengarah ke Anaconda yang tadi kita install. Kita ngeceknya gimana? Ketik which Python. Enter. Oke, ini sudah di /home Ubuntu Anaconda 3 bin Python. Jika kita sudah berhasil melakukan seperti ini, kita langkah berikutnya adalah melakukan setting password untuk Jupyter Notebook kita. Settingnya gimana? Ketik Jupyter Notebook, kemudian ketik password. Kita akan diminta ngisi password kita. Kita ketik aja password apa yang kita inginkan. Verify password lagi. Oke. Langkah berikutnya kita harus melakukan konfigurasi kepada file JSON yang ada di sini. /home Ubuntu Jupyter Notebook /Jupyter Notebook config.json. Kenapa? Karena disinilah kita bisa melakukan akses. Oke, kita ketiknya, kita copy aja path-nya ya, supaya lebih cepat dan mengurangi typo. Copy, kemudian ketik nano, kemudian kita paste. Oke, langsung muncul ya di sini. Saya langsung buka. Oke, langkah berikutnya di sini adalah password yang tadi kita sudah buka dan sudah dienkripsi. Setelah itu di bagian paling kanan kita ketik koma, karena kita akan di sini akan melakukan setting IP address dan port untuk Jupyter Notebook kita dapat diakses. Oke, kita lihat IP /2 petik IP address untuk agar kita bisa diakses dari mana saja, ketik 0.0.0.0. Jadi bagi Anda semua yang belum fasih dengan jaringan komputer, kalau kita setting IP /2 0.0.0.0 itu artinya Jupyter Notebook kita bisa diakses dari mana saja. Kalau kita menginginkan Jupyter Notebook kita hanya bisa diakses dari IP tertentu, kita masukkan di sini, di setting ini. IP-nya disetting dengan IP address mana yang kita kehendaki untuk akses. Oke, kemudian koma, enter, kemudian di port mana kita ingin memberikan akses untuk Jupyter Notebook kita. Port ini yang saya pakai 888. Karena ini bukan karakter ya, ini numerik, kita tidak perlu menggunakan tanda petik. Oke, kita Ctrl X, kemudian save, yes. Kemudian kita tinggal menjalankan. Saya buat saja satu folder baru, misalkan notebook saya. Oke, sekarang saya ketik Jupyter Notebook. Oke, kita lihat ya, di sini Jupyter Notebook kita sudah running. Kita ke browser, kita cari IP address kita berapa. Kebetulan saya menggunakan platform AWS. Saya cari IP address saya berapa. Ini public IP saya copy, kemudian saya paste, kemudian /2/888. Oke, Jupyter Notebook kita sudah siap untuk dilakukan percobaan. Oke, ini tadi yang sudah kita lakukan ya. Ini notebook saya. Ketika kita membuat sebuah file baru, klik Python 3. Nah, kita sudah bisa melakukan pemrograman bahasa Python dengan Jupyter Notebook. Oke, langkah berikutnya, kita akan melakukan instalasi Spark, yaitu Apache Spark. Apabila kita lihat di sini, begitu kita menjalankan Jupyter Notebook, command prompt yang di sini ini sudah tidak bisa lagi kita otak-atik ya, karena dia menjalankan Jupyter Notebook. Untuk itulah kenapa saya selalu membuka 2 tab untuk command prompt Linux ini. Begitu saya klik di sini, kita akan kembali yang belum di otak-atik ya. Oke, langkah berikutnya untuk sebelum kita melakukan instalasi Apache Spark, kita harus menginstal dulu Java, karena kita tahu Spark itu berkaitan juga dengan Hadoop, dan Hadoop
berkaitan dengan Java. Oke, yang pertama yang kita lakukan, kita ketik di sini sudo apt install curl, curl, kemudian locate default minus cdk spasi minus y. Kita enter. Oke. Oke, prosesnya akan berjalan terus. Oke, ini ada proses instalasi OpenJDK, yaitu untuk Java. Oke, sudah selesai ya. Oke, yang berikutnya kita cek Java kita apakah sudah terinstall. Kita ketiknya Java minus version. Oke, bila sudah seperti ini, maka Java kita sudah terinstall dengan baik. Kita siap untuk melakukan instalasi berikutnya, yaitu Hadoop dan Spark. Pertama-tama kita harus cari dulu versi yang terbaru saat ini apa. Caranya di mana? Kita ketik https://archive.apache.org/dis/spark. Kita enter. Oke, banyak sekali pilihan. Kita cari yang terbaru, yaitu Spark 312. Kemudian kita pilih yang Spark 312 bin -Hadoop 32TGZ. Kita klik kanan, copy link, kemudian di sini seperti biasa kita gunakan perintah wget, kemudian kita paste. Enter. Oke, proses download ya. Salah satu hal yang terpenting ketika kita melakukan proses instalasi ini adalah pastikan koneksi internet Anda stabil, termasuk juga koneksi di server tempat Anda melakukan instalasi. Karena kita akan sering-sering melakukan banyak download. Apakah bisa kita tanpa download? Bisa-bisa saja, tapi akan lebih complicated ya. Jadi saya rasa lebih mudah kita terhubung dengan internet, kemudian kita download package-nya langsung dari sumbernya. Oke, ini prosesnya sedang berjalan. Oke, sambil menunggu, kita coba lihat di sini ya, di Hadoop ada beberapa pilihan. Selalu kita pilih yang bin Spark 312 bin -Hadoop. Kalau di versi yang sebelumnya juga ada, yaitu versi 311. Kita langsung aja menggunakan yang terbaru, yaitu 312. Oke, sebentar lagi proses instalasinya akan segera selesai. Dalam beberapa detik lagi juga akan selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, kurang dari masih 1 menit. Tetap kita tunggu dulu. Setelah ini, begitu Hadoop-nya selesai kita download, dan Spark-nya juga, kita akan melakukan ekstraksi terhadap file .tgz itu. Di mana file .tgz ini adalah file dalam format sudah terkompresi.
Z di belakang itu artinya zip, yang sangat umum sudah kita kenal. Ini 20 detik lagi akan segera selesai. Oke, tinggal 3 sampai 2 detik lagi selesai. Oke, begitu sudah selesai, kita langsung melakukan ekstraksi ya. Kita gunakan perintah tar minus x, tanpa minus x vf, kemudian kita spark, kita langsung aja tekan tab, dia langsung muncul secara lengkap. Oke. Oke, kita clear screen dulu, kita lihat di LS, kita klik LS, kita lihat kita sudah ada folder baru yaitu spark minus 312 minus bin minus hedup. Oke, berikutnya kita akan melakukan pemindahan folder tersebut, kita pindah ke folder /opt/spark. Tujuannya apa? Ini mempermudah kita dalam nanti melakukan proses setting. Oke, ketik saja sudo mv ketik spark. Oke, kita tab, sudah lengkap. Jangan lupa slice di belakang, kemudian dipindah kemana? /opt/spark. Oke, kita enter. Kita cek lagi, sudah tidak ada di kita ya. Sudah pindah ke /opt/spark. Oke, berikutnya kita perlu melakukan setting lagi terhadap bus RC kita, karena kita akan mengakses dan memanggil Spark. Oke, seperti biasa, nano.busRC. Kita lihat di sini, export. Dan seperti biasa, sebelum pet, kita spark underscore home sama dengan /opt/spark. Kemudian lalu export pet sama dengan, jangan lupa petik, selalu ya ketika kita berupa string atau berupa karakter, selalu ada petik, $pet $2 spark underscore home /bin $2 spark underscore home /sbin. Oke, begitu sudah selesai, kita Ctrl X, kita save, enter, kemudian kita jalankan kembali atau kita reload ulang source.busRC. Oke, terasa tidak ada apa-apa ya. Ini berarti setting terakhir yang kita lakukan sudah benar. Untuk menjalankan, ketik start master.sh. Oke, kita lihat di sini ya, Apache Spark sedang melakukan deploy. Oke, kalau kita ingin tahu apakah Spark kita sudah jalan, ketik PySpark. Enter. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, artinya Spark kita sudah jalan. Oke, kita tinggal saja quit. Oke, ketika ini sudah jalan, tidak serta-merta Jupyter Notebook kita sudah langsung mengenali Spark kita. Untuk itu, kita perlu install satu package lagi, namanya FindSpark. Kita gunakan pip install. Kita gunakan langsung ya
instalasi untuk Python, pip install find Spark. Oke, terlihat ya, proses instalasinya cepat sekali, jadi tidak perlu khawatir. Apabila sudah selesai, akan muncul successfully install. Oke, kita sekarang coba ya, apakah Spark kita sudah jalan. Di notebook kita harus melakukan testing. Benarkah Spark kita sudah ada? Oke, kita akan coba satu perintah ya. Namanya kita ketik aja langsung import find Spark dan find Spark.init dan import, jangan sampai typo ya, import PySpark dan ketik print dalam kurung PySpark titik version underline. Oke, kita coba lihat. Apabila sudah muncul 3.1.2 itu cocok ya dengan versi yang di sini dan di sini sama. Berarti kita sudah bisa melakukan programming dengan menggunakan Spark. Kita coba salah satu script di Spark, kita coba aja seperti ini. Copy. Copy saja langsung ya biar mempercepat proses. Oke, kita enter. Ini adalah hello world untuk programming Spark. Oke, sudah muncul ya. Apa jadinya kalau kita ganti dengan 100? Akan muncul 100 kata Word. Oke, demikian tutorial instalasi dari Jupyter Notebook dan PySpark berbasis Ubuntu. Harapannya dengan tutorial ini Anda sekarang tidak lagi kesulitan untuk mengakses Jupyter Notebook karena bisa dilakukan lewat browser saja. Tidak perlu melakukan instalasi aplikasi secara native ataupun desktop. Oke, nantikan tutorial-tutorial saya selanjutnya. Oke, thank you.